jamaah, alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah jual beli sama Allah, hidup auto kaya dan berkah. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas nih, bagaimana sih akad mengenai transaksi jual beli menurut sudut pandang Islam. Lalu juga tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan jamaah oleh guru-guru kita, ada Ustadz Syam dan Habib Usman. Nah, kita langsung lanjut lagi nih bahas tema kita, karena banyak banget nih pertanyaan, jadinya kita akan insya Allah semakin banyak juga menjawabnya. Tapi sebelumnya nih saya pengen ngajakin dulu jamaah buat nonton tayangan berikut ini, silakan. Yang ini berapa bang? 100 bu. Goceng. Buset, itu maksudnya dikurangin goceng? Enggak, harganya goceng aja ini. Jauh amat bu, janganlah bisa makan angin ntar saya pulang. Kurangin apa bang? 90 bisa bu? Udah gak bisa bu, maaf. 80 dah. Itu udah murah banget bu, bener dah. Agak bakal dapat bu di tempat lain 80 mah. Cepat saya langsung ambil nih. Ah si ibu mah bercandanya bisa baik. Cepat ya bang. Gak bisa bu, maaf. 80 ini. 60 ya? Aduh gak bisa bu, bener deh. Kalau gitu, makasih ya bang. Bu. Tadi berapa? 50. Lah tadi perasaan 60 dah. 50 saya tadi bilang bang. 60 deh ya bu. 50 bang. Ini udah ada nih. Piro nah? 60 bu ya. 50. 55 deh. 50. Udah mepet banget bu. 50. Ya udah tuh ambil. Makan kalian tuh, makan tuh. Ambil lagi sekalian yang lain. Habisin aja semua. Habisin. Hancurin juga hidup saya sekalian bu. Aduh, Masya Allah, ini animasinya bikin ngakak banget nih. Ustadz, boleh nggak sih kita menawar harga barang milik orang lain, lalu seperti apa sih tata cara atau praktik tawar-menawar yang dicontohkan dalam Islam? Nih enaknya kita praktik nih Ustadz Syam. Oh siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Habib Utsman, Mas Bigdad, Ustaz Syifa. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi fondasi dasarnya jangan memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Baik, praktik tawar menawar. Mikdad. Waduh, Masya Allah seru nih. Main lagi tawar menawar. Kalau nawar gimana? Kalau nawar gimana? Bang, misalnya gue jualan nih. Bang, itu bajunya berapa? 100, Boleh? 100.000 bang. Ya, jangan dong. 50.000 aja, di toko sebelah juga 50.000 ya. Bang sadis banget, masa setengah harga? Kan udah dipakai. Ya Kan udah dipakai. Saya tahu modalnya itu, bahannya juga gak bagus-bagus banget. Ya Udahlah Allah, sini aja. gak boleh tahu jualan cerita modal. Gak boleh. Jadi gimana nih yang bener nih? Ya udah. Jadi segala macam tawar menawar itu boleh, kecuali satu, ndak boleh menawar dagangan yang sudah ditawar orang lain. Misalnya kita lain? berdua mau belanja sama Habib. Iya. Gue duluan yang nawar. Bib, aku aja nih yang beli jubahnya Bib. Iya. Ya kan, udah deal nih sama Habib nih. Tiba-tiba datang dengan harga yang lebih mahal. Jual sama aku aja Bib, aku 110.000. Aku kan tadi 100.000 dealnya sama Habib. Bib sama saya aja 110.000 mendingan. Oh, enggak boleh. Enggak boleh gitu. Enggak boleh menawar apa yang sudah ditawar oleh orang lain. Enggak boleh di atas orang lain. Kalau gitu penjualnya langsung ngasih ke yang lebih mahal ya kalau ya gitu. udah, kalau begitu aku beli dulu 100.000 baru aku jual ke sini 110.000. Iya. Nah, itu lebih pintar. Yang kedua, tidak boleh provokasi harga. Oh, kayak tadi tuh ya. Provokasi harga. Misal nih, Habib jualan. Ya kan? Habib jualan, saya belanja. Berapa harganya? 100.000. Tiba-tiba temannya Habib datang. Iya. Datang dia. Oh, 100.000? Masa murah banget 100.000? Kemurahan itu. Di sana 150 tahu. Aku ambil deh 140. Aku kan terprovokasi, Bos. Betul. Saya kan bilang terprovokasi. Akhirnya saya yang tadinya 100.000, ya nggak mungkin nih 100.000. Berarti saya naikin 140.000 karena ada yang provokasi harga. Wah. Siapa yang provokasi harga? Temannya si penjual. Itu pun tidak boleh memprovokasi harga. Dia kerjasama si penjual dengan orang-orang sekitar sana, temennya, supaya si pembeli merasa takut kehilangan barang. Waduh. Oh, bahaya tuh provokasi Bahaya harga. tuh. Yang ketiga, tidak boleh penjual dalam hal tawar menawar sebelum si pemasok ini sampai ke pasar. Misalnya gimana tuh? Misal dari kampung, jualan misalnya beras. Beras. Dia baru di tengah jalan. Di tengah jalan ada penadah. Waduh. Dia bilang, jual sama saya aja deh, segini. Jual sama saya aja deh segini. Tidak boleh melakukan hal tersebut, menadah barangnya ini kalau si penjual tadi, si petani tadi tidak tahu harga pasar. Oh. Kecuali
si petani tahu harga pasar, maka dia boleh saja menjualnya kepada si penadah tadi. Wah, ini Kalau penting. tahu, karena ada namanya khiyar. Khiyar itu keridhaan sama-sama. Kata si petani, ya udah deh daripada saya jalan terlalu jauh, mending di sini nggak apa-apa lah kalau harganya lebih murah sedikit, saya kasihlah kepadamu. Nah, tapi Waduh. jangan pernah zalim. Zalimnya kenapa tadi dilarang menadah? Karena takutnya dia sengaja membeli di tengah jalan supaya si petani tadi tidak tahu harga aslinya. Oh, Ini iya. bahaya, maka tidak boleh melakukan hal demikian, namanya kezaliman. Zalim. Wallahu a'lam. Masya Tawar-menawar di tengah jalan. Allah, luar biasa. Siap. Penjelasan dari Ustaz Jam ini bikin kita jadi lebih tercerahkan nih. Kadang kita nawar suka nggak tahu diri nih. Baik jamaah, luar biasa nih. Penjelasan guru-guru kita bikin ilmu kita semakin banyak nih. Kita akan bahas lagi lebih dalam, tapi ini aku pengen ngajakin jamaah buat jalan-jalan dulu. Kita ke negara sebelah, kita saksikan bagaimana sih kehidupan berdagang di sana. Mari kita saksikan tayangan berikut ini, silakan. Ini nge-share ke kalian semua, jika di Arab Saudi itu kalau misalkan sholat tiba maka seluruh toko tutup setengah jam. Assalamualaikum. كيف حالك؟ اسمك كريم يا شيخ؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. يعني في السعودية لازمة إذا كان جاء صلاة لازم سكر. لازم سقط. كم دقيقة ممكن؟ يعني وقت الصلاة بعدين الصلاة خلاص تخلص يجي يفكوا. تقريبا 20 دقيقة يعني 30. دقيقة، بس دقيقة. ما شاء الله. أي كل الصلاة؟ كله كله. سكر. 5 صلوات. Ini tutup. Itu tutup. Semua tutup. Pokoknya di Arab Saudi sekali lagi kalau waktu sholat semua toko-toko ditutup. Ini benar nggak sih bahwa kekayaan serta keberkahan itu akan hilang kalau kita misalnya berdagang pada saat waktu sholat? Wah ini masih banyak nih di negara kita nih. Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Terima kasih, bismillah. Masya Allah, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi di sini Allah mengingatkan, memanggil kepada orang-orang mukmin sekalian kalau sudah datang waktu sholat, apalagi itu sholat Jumat buat para laki-laki khususnya. Idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Buru-buru menghadap Allah, bergegas untuk beribadah kepada Allah. Wa dzarul bai', tinggalin dulu jual beli. Jadi kalau ada tukang minyak wangi, dia nongkrong depan masjid, begitu udah azan, mau sholat, mau khotib, imamnya tinggalin dulu minyak wanginya. Tutup dulu, walaupun ada yang beli tinggalin. Ikut sholat Jumat dulu. Ada tukang makanan, kalau udah waktunya azan, sholat Jumat ikut dulu. Ini kan beda. Orang sholat Jumat, dia jualan. Ya, subhanallah. Jadi idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalin dulu jual beli. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau udah kelar sholatnya, baru bertebaran deh kata Allah di muka bumi. Silahkan cari rizki min haitsu la yahtasib, dari mana aja engkau pengen cari. Karena sholatmu, ibadahmu itu sudah dilaksanakan. Bukan hanya sholat Jumat sebenarnya, tadi yang bisa kita lihat di Saudi Arabia ya, seluruhnya Saudi. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat itu bergegas mereka tutup. Kadang-kadang kita masih pengen milih-milih gamis, sorban, tunggu azan katanya. Kelas azan. Nah ini yang harus kita terapkan sebenarnya. Apapun pekerjaan kita, mau kita berdagang, mau kita pengusaha, mau kita apapun itu yang kerja di kantoran, kalau sudah waktunya azan, Allah memanggil kita, maka tinggalkan dulu pekerjaan kita. Menghadap Allah dulu, ibadah dulu sebaik mungkin kepada Allah. Jadi ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang mereka sukses dalam berdagang. Ingat, mari kita ingat bersama, Masya Allah ini pelajaran buat saya, rizki itu sudah diatur oleh Allah sama kayak ajal. Ya, jadi dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ar-rizqu maqsumun la yazidu la yanqusu wa la yataqaddamu wa la yata'akharu. Rizki itu nggak bakalan nambah, nggak bakalan kurang, nggak bakalan duluan, akhir gitu ya. Semuanya sudah diporsi rizkinya masing-masing. Jadi tinggal kita yang menjemput rizki itu. Orang yang berdagang, bekerja,
niat berdagangnya karena ibadah mencari ridho Allah, pasti dia tidak akan meninggalkan Allah karena hal duniawinya. Dagangannya makin berkah, makin laris karena dia terus ingat Allah. Ada Abdurrahman bin Auf, ini salah sahabat Rasul yang dermawan sekali, sedekahnya banyak dan kaya raya ketika itu. Ada Utsman bin Affan, kalau kita ke Saudi masih ada Bank Utsman, Bangkul Utsman ya, banknya Utsman bin Affan. Saking hartanya banyak tidak habis dan dermawannya Utsman bin Affan itu kepada orang-orang sekitarnya. Dan contoh terbaik kita dalam berdagang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifatnya sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Saya rasa 4 ini yang harus dipegang oleh para pedagang. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh pedagang-pedagang kita, khususnya umat muslim yang ada di Indonesia. Masya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, kita bicara soal berdagang, kadang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin pernah dia menjual dagangan yang bisa dibilang haram. Nah, ini saya pengen nanya sama Habib Utsman nih, Bib. Bagaimana jika kita terlanjur menjual hal-hal yang Allah haramkan kepada orang lain? Lalu apa yang harus kita lakukan agar Allah hilangkan dosa kita? Mohon penjelasannya Habib Utsman. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum dijelaskan harus dimengerti dan dipahami barang-barang yang haram untuk didagangkan. Yang pertama adalah khamar. Hurimat tajaratu fil khamar. Tidak boleh kita memperdagangkan khamar. Innamal khamar wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan. Khamar adalah salah satu daripada perilaku dan perbuatan syaitan. Siapa orang yang berdagang khamar telah diharamkan. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, babi. Yang keempat, berhala. Innallaha wa rasulahu harama bai'a khamar wal maitati wal khinzir wal asnam. Jelas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan jual beli, yakni khamar, bangkai, babi, dan patung. Dan juga anjing, kucing diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dijual belikan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamani thanawar wal kalbi ila kalba saydin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas melarang upah penjualan kucing dan anjing kecuali anjing tersebut adalah anjing buruan. Anjing yang dimana buat untuk memburu, untuk melindungi depan rumahnya karena gangguan dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Dan juga diharamkan bagi kita apabila kita melihat atau kita mengetahui dan kita paham ada orang yang jual organ tubuh, itu haram. Dia menjual organ tubuhnya adalah haram. Inilah yang harus kita mengerti dan memahami bahwasanya jangan sampai kita tercebur atau berada di dalam penjualan-penjualan yang haram. Dan kalau sudah terlanjur menjualnya, maka kita harus bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya taubat. Taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Salat 2 rakaat, ya Rabb, aku niat salat taubat. Aku minta ampunan kepadamu ya Allah. Dosaku banyak, dosaku betul-betul tidak bisa dihitung ya Allah. Karena aku jual khamar, aku jual ini, jual itu. Dan aku memakan daripada makanan yang khamar tersebut. Dan aku memakan daripada hasil penjualan tersebut. Maka ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku taubatan nasuha, minta ampunan sama Allah. Bertaubat sama Allah. Niscaya siapa orang yang bertaubat, Allah ampunin dosa-dosanya. Ketika dia bertaubat, ketika dia minta ampunan kepada Allah, dengan sungguh-sungguh minta ampunan, orang yang bertaubat tidak akan mengulanginya. Orang yang bertaubat tidak akan melakukannya. Orang yang sudah bertaubat akan kembali ke dalam jalan Allah. Tidak akan dikerjakannya. Jangan seperti taubat sambal. Taubat hari ini, besok dikerjain. Taubat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, susah lagi, kembali lagi ke jalan yang gak benar. Dia jual yang narkoba lah, narkotika lah, dan lain sebagainya. Summa na'udzubillah. Jangan sampai kita terjerumus, keluarga kita ataupun saudara kita, di dalam penjualan-penjualan yang tidak benar. Maka kita selalu berharap kepada Allah, ya Allah, jagalah diriku, istriku, anak-anakku, suamiku, dan orang yang aku cintai, ya Allah, terjaga daripada perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar, terjaga daripada perbuatan yang dimana perbuatan tersebut mengandung daripada hal-hal yang membahayakan bagi dirinya dan keluarganya. Berharap taubatnya diterima sama Allah, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Ketika barang yang sudah masuk nih dalam tubuh kita, kita hasil jual tersebut, puasa Senin Kemis, niscaya darahnya yang tadi mengandung daripada yang haram, dagingnya mengandung daripada yang haram, dibersihkan dengan cara berpuasa. Taubatan nasuha, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah, niat dihilangkan daripada dosa-dosanya
dan semuanya yang ada dalam dirinya, darahnya dan dagingnya yang pernah memakan daripada makanan yang haram, niscaya orang tersebut atau manusia tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah dan melahirkan daripada hati dan pikiran yang baik. Hati yang baik, pikiran yang baik, niscaya akan melakukan daripada perbuatan yang baik. Kalau hatinya kotor, pikirannya kotor, darahnya mengandung dari darah yang haram, dagingnya mengandung daripada daging yang haram, akan menagih kepada kemaksiatan. Sholatnya susah, ibadahnya susah, bangun malamnya susah, sholat subuhnya susah. Inilah yang harus dijaga, puasa untuk menghilangkannya. Dan juga nuntutlah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, datang ke majelis taklim agar tersentuh iman, agar tersentuh jiwanya, agar tersentuh dirinya. Ibarat handphone itu perlu di-charge. Sama, jiwa kita ini perlu di-charge. Dengan duduknya di majelis taklim, dengan duduknya di majelis ilmu, maka akan bisa mengecas daripada badan kita, yang dimana orang tersebut atau manusia tersebut yang sudah melakukan perbuatan dosa, dia minta ampunan kepada Allah, dikuatkan iman, Islam dan takwanya, sehingga berharap insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau kita misalnya sudah terlanjur menjual sesuatu yang haram. Salah satunya adalah tobat nasuha dan jangan pernah dilakukan lagi. Ustaz Syam, ada nggak sih sebenarnya nih doa agar usaha atau dagangan kita itu bisa dapat untung dan berkah yang utama itu? Penjelasannya Ustaz Syam. Tabi guruku Habib Utsman Ustaz Syifa, Mas Mikdad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah serta para pejuang nafkah keluarga, para pedagang ya yang ada di luar sana, karena pintu rezeki itu sangat terbuka wabil khusus untuk para pedagang, utamanya pedagang yang melakukan transaksi dengan cara yang halal tanpa menipu orang, tanpa melakukan kezaliman. Jadi kalau ditanyakan amalan serta doanya apa? Yang pertama amalannya perbaiki niat dalam berdagang. Niat dalam berdagang itu bukan untuk kaya sebenarnya. Niat dalam berdagang bukan untuk yang namanya mendapat keuntungan yang sangat besar. Niat dalam berdagang itu supaya kita tidak makan yang haram. Niat dalam berdagang itu supaya kita tidak mendapatkan rezeki dari yang haram. Apa niat kita berdagang? Ya supaya saya tidak riba ya Allah. Saya berniat berdagang supaya saya tidak makan riba. Subhanallah, Allah pasti bantu itu. Makanya niatnya diperbaiki. Jangan niat berdagang supaya kaya raya, lalu ketika tidak kaya raya dia kecewa sama Allah. Dia sholat duha tiap hari supaya apa? Supaya kaya raya. Lalu tidak dikasih kaya sama Allah, dia kecewa sama Allah. Padahal Allah, terserah Allah. Mau kasih kita kaya, mau kasih kita miskin, mau kasih kita sehat, mau kasih kita sakit. Terserah Allah itu. Terserah Allah semuanya. Allah yang mempunyai kekuasaan itu semua. Tapi kita manusia, tanggungan kita adalah ikhtiarinya. Yakni usahanya. Maka niatnya perbaiki ketika berdagang. Saya berniat berdagang ya Allah supaya saya makan dari hasil perdagangan, bukan makan dari hasil riba. Wah subhanallah. Baru niat aja udah keren banget niatnya. Yang kedua amalannya adalah tadi yang disampaikan Ustaz Syifa. Kalau waktu salat ya salat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ayat ini turun berkenaan Rasulullah sedang berkhutbah. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba kok makin lama makin sedikit orang yang dengerin khutbah. Ternyata pedagang lagi lewat. Mereka semua keluar untuk menyaksikan konser yang dilakukan oleh para pedagang tadi. Jadi mereka pada keluar. Jadi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti itu saja ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang setiap harinya meninggalkan salat hanya untuk perdagangannya. Subhanallah. Jujur dalam berdagang. Rasulullah SAW jujur dalam berdagang. Dipisahin, ini bagus, ini kurang bagus, ini grade A, ini grade B, ini grade C. Dipisahin sama Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah berdagang? Karena Rasulullah ingin berdakwah. Coba, apa persamaan dagang dan dakwah? Dagang dan dakwah sama, harus bermulut manis, bicara tuh harus nikmat, harus enak komunikasinya, komunikatif. Rasulullah kenapa menjadi pedagang? Karena Rasulullah akan berdakwah. Bayangin kalau kita jadi pedagang tapi jutek banget. Mbak kok ini kok enggak sesuai deskripsi ya barangnya ya Mbak ya. Padahal kan aku pesannya warna ini kok yang ini sama. Ya kali lo aja kali yang enggak baca full deskripsinya. Wah pedagang macam apa? Kita enggak bakal lagi belanja di online shop yang seperti itu. Maka bicara manis. Terakhir doanya adalah apa? Doanya ketika minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah berikan aku ketakwaan dan juga berikan aku petunjuk, berikan aku kesehatan, kelembutan dan juga berikan aku kekayaan. Wallahu a'lam. Masya
Allah, luar biasa. Nah jamaah yang sedang berdagang, jangan putus asa, tetap ikhtiar dan tetap jaga ya. Sholat 5 waktunya, biar rezekinya ditambahin sama Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana ya, tetap di Islam Itu Indah. Karena setelah ini kita akan lanjut menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah. Tetap di Islam Itu Indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.